Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya muliakan Bapak Ketua beserta jajarannya, dan yang saya muliakan juga teman-teman pengajian dan berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat sehingga bisa melakukan sebuah aktivitas rutinitas yang sudah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan istiqomah kita ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup itu pernah kula kali panjenengan sering mendengar bahwa urip iku panggung sandiwara. Nggih bener nggih? Nggih. Ada gitu. Namun hidup itu, urip iku harus direncanakan. Baik. Jadi hidup itu memang harus direncanakan. Dan mari sama-sama saya dengan panjenengan itu memperhatikan apa-apa yang kita pikirkan. Jadi kita kadang-kadang tidak memperhatikan apa-apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita memikirkan hal-hal yang tidak baik. Kadang-kadang kita memikirkan hal-hal yang baik. Maka alangkah baiknya, alangkah mulianya kita memikirkan hal-hal yang baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa, para jamaah? Karena yang kita pikirkan itu, sing difikirna kula kali panjenengan itu akan menjadi sebuah kata-kata, dan kata-kata itu akan menjadi sebuah tindakan. Artinya kalau kita memfikirkan hal-hal yang tidak baik, maka suatu saat kita akan melakukan tindakan yang tidak baik. Dan kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah, itu sunnah-sunnah Rasulullah, maka tindakan kita akan menjadi baik. Untuk itu pikiran kita, pikiran kula kali dengan, mari sama-sama kita introspeksi diri, mari kita pikirkan hal-hal yang baik. Jangan orang tak oleh suudon. Berpikir yang baik-baik, husnudon. Dan jangan lupa yang tugas kita setelah tahu bahwa kita harus memikirkan yang baik-baik, maka kita harus berpikir yang positif. Dan jangan lupa kita harus berdoa. Sebenarnya doa banyak yang kula sama panjenengan sudah kita lakukan. Contoh yang sering dilakukan oleh ulama salafus saleh, sebenarnya doanya Allahumma firli, Allahumma hdini, Allahumma arhamni. Tiga itu sebenarnya sudah mencakup semuanya. Kenapa? Karena kalau kita tahu artinya bahwa Allahumma firli, bahwa ampunilah saya, bahwa saya dengan panjenengan semua ini setiap hari pasti dan pasti pernah melakukan dosa. Apa yang kita pikirkan, kadang-kadang kita melakukan pikiran yang negatif, itu sudah dosa. Apunten, saya dengan panjenengan kadang-kadang kan mikir yang tidak baik, tiba-tiba itu muncul. Nah, itulah yang kadang-kadang celah-celah setan ini. Iya, celah-celahnya itu.
Nah setelah kita pikirkan hal-hal yang baik, maka kita itu terus berdoa, Allahumma hdini, ya Allah berilah kita betul petunjuk. Agar apa? Agar langkah kita itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke hal-hal yang baik. Dan diteruskan, Allahumma rahmani, ya Allah rahmati, kasih sayanglah kami. Artinya apa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita masih membutuhkan dan betul-betul butuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya kasih sayangnya teman, kasih sayangnya istri, kasih sayangnya anak, masih ada batasnya. Tapi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasnya. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam proses kita itu berpikir, pasti ada sebuah ujian, pasti itu muncul seketika. Coba jenengan resapi, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, terus itu akan menghantui kita dan terus. Karena apa? Ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khafi wal ju'a naqsim minal awwal wal anfusi wath thamarat basyirus sabirin. Dan kami itu pasti akan menguji kamu. Kita semua akan diuji jemaah. Tidak memandang kita itu banyak wiritannya, tidak memandang kita itu sholatnya tekun, apalagi kita kadang-kadang sholatnya tidak tekun. Tidak memandang kita itu tidak pernah salah kepada orang, tidak memandang kita itu punya sifat sabar, tidak memandang kita punya sifat weweh, tidak memandang kita punya sifat legowo dengan teman baik dan semuanya. Pasti itu apa yang dikatakan di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diuji semuanya. Apa yang diuji itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan apa? Dengan khauf, dengan ketakutan. Sering kadang-kadang saya dengan panjenengan dia merasa takut tadi takut bini elang, takut bini digoda, takut anak dan sebagainya. Itu ada sebuah ujian bagi kita. Takut guru kawin, takut hitungan, kan banyak itu ujian-ujian yang kita alami itu banyak. Niki kok aku nek kawin tak pangani opo. Takut dengan itu ujian. Tak kawin kan ada dari jamaah itu kadang-kadang yang belum menikah. Nah untuk itu ya, kalau sudah saatnya nggak mau kita dukung itu para jamaah. Ya, jangan sampai dengan hal ketakutan itu kita tidak menikah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya diawali mari kita berpikiran positif. Di dalam berpositif itulah berpikiran itu, maka kita terus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita pernah sering mendengar wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bahwa Allah itu dekat. Sering ya kita mendengar ya dari para alim ulama ya, itu firman-Nya Allah, apabila hamba-hamba itu hamba-hambamu itu bertanya, hamba-hambaku itu bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku yang dimaksud Allah itu fa inni qarib, bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Maka yang kita pikirkan apabila kita itu tidak berpikiran negatif, tidak berpikiran positif, Allah sudah memahami. Apabila itu menjadi doa terhadap jenengan, kadang-kadang kan pikiran kita sudon, kacau, itu kan tahu jenengan ya, paling, dari soal hilangkan itu sudah. Paling kita koma mari itu seneni,
paling ning kene guyon-guyon nang omah ana masalah lah ada seudon padahal nang omah paling ngombe kopi paling inilah yang kadang-kadang kita sama panjenengan saya dengan panjenengan itu lupa bahwa Allah itu sudah mendengar. Dan kemudian akhirnya menjadi doa lah itu artinya jenengan doa ini mandar dah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, ingat ya, ud'uni astajib lakum, bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa saya dengan panjenengan. Kadang-kadang saya dengan panjenengan insya Allah dan insya Allah sudah melakukan beberapa aktivitas ibadah. Kita sudah mendengar bahwa apa yang kita ucapkan, apalagi di atas 40 tahun, apa yang kita ucapkan jadi orang Jawa pemanti apa aja? Mengucap gitu ya. Ya, nah, hati-hati jenengan itu jamaah. Kadang-kadang jenengan kan orang ada sepeda motor, coba dua teman mandar selamat. Kayak anak mandar selamat, alhamdulillah. Mandar mandar jangan doakan itu. Mampukah kita itu mempunyai pikiran yang positif? Kalau buantar kadang-kadang kita nggak tahu bahwa yang dilakukan teman-teman atau anak muda itu saat itu banter karena ditelepon ibunya suruh beli obat. Jadi kan nggak tahu. Dia dengan sanes malaikat. Kadang-kadang buantar cerah gak perlu bantuan mandar lah. Hal-hal yang demikian itu untuk astajib lakum, jenengan mendoakan orang itu hati-hati. Kalau doa itu nanti bisa saja kembali kepada kita. Jangan sampai waktu itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk sama-sama saya dengan penuh fikirkan hal yang positif, berdoa yang positif. Apapun yang terjadi di depan mata kita, didengar, dilihat, dirasakan, mari kita bersifat positif, berpositif. Perkara nanti itu terjadi, itu adalah suatu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ma'asyiral muslimin, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan itu jangan lupa kita masih punya senjata yang agar doa kita itu bisa cepat dikabulkan. Kita kan masih punya orang tua, masih punya orang tua. Untuk itu ada sebuah ayat, apabila satu dilakukan, satunya tidak dilakukan, maka akan percuma. Bergandengan ayat itu, salah satunya anishkurli waliwalidai, kamu bersyukurli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi waliwalidan, kamu harus bersyukur kepada orang tua kita. Artinya apa? Kalau kita hanya bersyukur terhadap Allah saja, maka percuma kita. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus bersyukur kepada punya orang tua. Bersyukur itu lepas dari panjenengan mengatakan orang tua gak open, orang tua gak peduli, orang tua tidak menyekolahkan dan sebagainya. Jangan menyalahkan orang tua. Hadirnya panjenengan di muka bumi ini karena ada orang tua. Makanya apa yang dikatakan itu orang mengatakan jadi itu ya apa itu, atau mungkin begini, al-jannatu tata adamil ummahat, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Contoh, artinya jamaah, kalau kita masih punya orang tua, jangan, kita belum bisa membalas jerih payah beliau, belum bisa membalas. Coba jenengan rasakan, dari mulai jenengan itu memahami tentang dunia, ngerti dunia, ngerti jajan, ngerti keenaan, entah dari mulai SMP atau mungkin SD, SMP sampai sekarang, jenengan rasakan kenikmatan dan kesengsaraan yang jenengan rasakan banyak mana?
fa insya Allah, dan yakin seyakinnya banyak kenikmatan. Dan kenikmatan itulah kadang-kadang kita tidak bersyukur terhadap orang tua. Dengan menikmati bisa makan enak, dengan menikmati punya rumah, dengan menikmati punya kendaraan, dengan menikmati punya istri cantik, dengan menikmati punya anak dan sebagainya. Adanya jenengan di muka bumi ini diantaranya karena ada wasilah, ada orang tua. Lepas dari orang tua, naudzubillah, lepas dari orang tua itu tidak sholat, lepas dari orang itu nakal dan sebagainya, tetap kita syukuri. Dan apabila orang tua itu memerintahkan yang tidak baik, tetap wala taqul lahuma uff, jangan kamu melakukan perkataan yang tidak baik. Umpama nilai anu kan boso sing gak enak iku boso sing gak enak. Itu jangan meremehkan orang tua. Keilmuannya orang tua itu dengan jenengan kadang-kadang itu lebih jauh lebih pintar jenengan. Gimana? Kadang-kadang kayak apa ben Pak, apa ben Bu, kan dia ini kadang-kadang engkau remon do, aku meremon pinter aku, sholat zaman jalan diterima, lega diterima, aku tuh jangan begitu. Itu orang baik dan tidak boleh. Nah, disinilah kadang-kadang ada sebuah hadis mengatakan kalau engkau tidak memuliakan orang tua, tunggu saatnya kehidupan di dunia itu tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muliakan orang tua itu, pasti kamu itu rezeki, sekali lagi rezeki pasti akan dijamin, akan dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Datangi makamnya, datangi kuburannya mereka, doakan itu. Di kitab Tanwirul Kutub itu menjelaskan setiap hari. Kalau kita mendengar itu kadang-kadang sahabat malam Jumat ya, di kitab Tanwirul Kutub mengatakan setiap hari itu para arwah-arwah leluhur kita itu ada di atas genteng. Itu menunggu dan merasa sedih dan mengatakan bahwa misalnya kita mendengar lagu-lagu itu ya, bahwa iki mae sopo, iki bendone sopo, iki hartane sopo, tanahnya sopo, kowe kok lali ya aku. Ini yang kadang-kadang saya dengan panjenengan lupa dengan leluhur kita. Untuk itu kita alhamdulillah bersyukur terhadap jamaah ini. Pada saat malam Senin kita selalu mentawasuli atau mendoakan ayah, ibu, kakek, nenek dan leluhur kita yang sudah tiada. Alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah ini terus istiqomah, amin ya robbal alamin. Sekali lagi mari sama-sama kita birrul walidain, termasuk saya panjenengan sedaya. Ayo, setelah ibu, ayah dan sebagainya tidak ada, kita doakan setiap hari Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, terus Rabbi firli. Itu insyaallah, dan yakinnya maka akan Allah muliakan dia di dunia, di mana itu letaknya baik di dunia dan di akhirat, terutama di perekonomian. Kemuliaan itu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita baca pada saat tadi di Rotibul Hadad, doa-doa yang sudah dibacakan oleh ulama salafus saleh, itu doa-doa yang mustajab. Dan kadang-kadang kita pada saat istiqomah seperti ini, kadang-kadang kita belum yakin dengan doa yang kita baca. Yakinlah kalau itu adalah wasilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf tadi saya agak lambat karena ada tamu, dan akhirnya tamu itu bercerita kepada saya ya, ada seseorang datang ke orang alim mengatakan bahwa dia bekerja sebagai jual beli barang, sepeda, tanah dan sebagainya. Apa yang dikatakan orang alim tersebut? Mengatakan, nih baca, dan bacaan itu ternyata saya lihat ternyata ada di di Rotibul Hadad. Apa bacaannya? Sering kita lihat, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fis sama wa mas. Saya akhirnya mikir,
Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim itu kalau pernah pondok dan sebenarnya untuk kekuatan dan untuk hal-hal yang kayak mereka, paham ya aja. Tapi kenapa doa itu dikasihkan pada seseorang yang kerjanya pemakelar apa dikasih dibaca 3 kali laris? Coba dipikirkan. Padahal artinya begini jamaah ya. Sama-sama doa tergantung keyakinan kita. Para ulama salafus saleh kadang-kadang para kiai, para habaib dan sebagainya itu kadang-kadang punya aura, punya wiritan yang setiap hari sehingga dari wong Jawa digawe gaman. Kenapa kok Bismillahirrahmanirrahim terus ma'asmi syai'in fil ardi wala fis samawati iso digawe ngono? Ternyata ulama salafus saleh itu setiap hari itu mengamalkan itu. Akhirnya menjadi gaman ada disilina logikanya, disilina nang logika. Disilina akhirnya digawe alat wasilah untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Untuk itu ma'asyiral muslimin yang berbahagia, mari di saat kita membaca Ratibul Haddad pahami artinya, niatin kita itu apa? Niatin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatin ingat. Jangan dikira kadang-kadang kita mengatakan niat mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya. Padahal Allah sudah mengatakan fa inni qarib. Padahal Allah mengatakan bahwa saya sudah dekat. Tinggal kita ingat enggak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu sudah dekat. Tinggal kita as-salata dzikri, betul ya? Bahwa sholat itu tujuannya untuk ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ingat. Kenapa kadang-kadang kita pada sholat tidak ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Zikir kadang-kadang kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wiritan maca Ratibul Haddad kadang-kadang kita tidak ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah ingat masalah kita. Pahami dulu artinya, baru di situ pahami artinya, kemudian ingat pada Allah, berdoa pada Allah, berdoa pada Allah. Fa insya Allah apa yang kita hajatkan, apa yang ada di dunia di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, hanya itu yang perlu saya sampaikan. Insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.